dari Bupati Meranti itu akan menginspirasi banyak bupati loh. Karena diam-diam orang merasa oke, tersalur juga nih. Secara politis ya biasa aja, ngapain mesti minta maaf. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu, nggak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Isinya nih iblis atau setan. Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Terus tidak ada setan atau tuyul yang membolak-balikkan hati kita. Saya di sisi lain merasa terluka kalau ada yang ditangkap gara-gara korupsi. Kami ini di Riau 25,68% miskin, plus ekstrim. Miskin terbanyak itu di Meranti, di Riau. Di Riau itu ada di Meranti. Bahwa korupsi memberikan dampak yang sangat negatif. Praktek korupsi telah melukai terutama kaum miskin. Kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kritik dari Bupati harus didengar, wajib. Kalau Bupati melakukan makar untuk bernegara, dipanggil. Dia melakukan makar. Nggak boleh main-main dengan negara ini. Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas. Jadi nggak usah paksa Bupati Meranti itu untuk minta maaf, karena dia udah dibentuk oleh keadaan, dan kalau dia minta maaf, dia kehilangan pamor, kehilangan kesempatan sejarah untuk tumbuh sebagai pemimpin. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, nelayannya, petaninya, buruhnya. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim, Pak. Nanti silakan ya Pak ya, nanti timnya Bapak ketemu dengan tim saya. Sebentar Pak, ini saya mungkin sekali lepas ini saya tinggal Bapak nih. Saya enak mandang Bapak di sini, aku tinggalkan ini ruangan. Pemerintah menegaskan telah membayar semua dana bagi hasil atau DBH ke Kabupaten Meranti tahun 2022 sebesar 208 miliar rupiah. Ini jelas ngawur dan menyesatkan, karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian SDM dalam membagi dana bagi hasil. Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama. Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa sebesar 872 miliar atau 17% dari APBD Kabupaten Meranti, atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 miliar. Tercatat hampir 90% sumber kekayaan Muhammad Adil berasal dari satu bangunan dan 73 bidang tanah miliknya. Puluhan harta tersebut tersebar di Meranti, Kampar, dan Bengkalis. Nilainya mencapai 4.367.400.000 rupiah. Kenapa kami menolak keras pernyataan itu? Karena apa yang dilakukan Kementerian Keuangan justru terus mendorong supaya dukungan untuk daerah itu semakin kuat. Dan itu bisa ditunjukkan dengan berbagai data, termasuk untuk Kabupaten Meranti. Korupsi adalah penyebab utama memburuknya perekonomian suatu negara, bahwa korupsi memberikan dampak yang sangat negatif. Usai menuding jika pegawai Kementerian Keuangan atau Kemenkeu seperti iblis dan setan, Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Haji Muhammad Adil diminta untuk segera meminta maaf. Seperti diberitakan sebelumnya, kata-kata kemarahan itu terucap ketika Adil menghadiri rapat koordinasi nasional atau Rakornas, optimalisasi pendapatan daerah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Kamis 8 Desember 2022 yang disiarkan di channel YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Adil merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil lantaran kebijakan pembagian dana bagi hasil atau DBH pengeboran minyak Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk penyuplai minyak. Namun penerimaan DBH malah menurun. Nggak perlu minta maaf, itu kan pertanyaan saya, kenapa perlu saya minta maaf? Itu kan pertanyaan, bukan pernyataan, kata Adil saat dikonfirmasi pada Selasa 13 Desember 2022. Adil mengaku tidak ada menyebut orang Kemenku isinya iblis atau setan. Menurutnya itu adalah pertanyaan dia, apakah Kemenku itu isinya iblis atau setan. Nggak ada saya menyebut-nyebut itu. Pertanyaan saya itu kan apakah Kemenku itu isinya iblis atau setan, tutup Adil. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung pun menyebut hal serupa. Jadi nggak usah paksa bupati itu untuk minta maaf, karena dia udah dibentuk oleh keadaan dan kalau dia minta maaf, dia kehilangan kesempatan sejarah untuk tumbuh sebagai pemimpin. Kata Rocky Gerung dari kanal YouTube-nya pada Kamis 15 Desember 2022. Menyebut langkah kritik yang dilakukan Muhammad Adil selaku Bupati Meranti bagaikan Robin Hood di tengah ketidakadilan. Karena sikapnya bisa menunjukkan bagaimana antusias masyarakat terhadap Meranti itu. Dan itu menunjukkan bahwa orang sekarang nyari Robin Hood, kata Rocky Gerung. Jadi ini Muhammad Adil ini sudah jadi Robin Hood istilahnya. Dan semua orang ingin lihat ke arah mana panahnya itu ditancapkan. Karena itu biasanya tanda di situ hasil perampokannya akan dibagi tuh. Jelasnya. Viralnya video Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang mengatakan bahwa Kementerian Keuangan diisi oleh iblis atau setan menjadi perkara besar. Kemenku pun tak tinggal diam. Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Meranti tidak merealisasikan sepenuhnya dana transfer daerah pemerintah pusat kepada masyarakat. Hingga 15 Desember 2022, dananya bahkan masih tersisa ratusan miliar. Kementerian di bawah pimpinan Sri Mulyani ini membuka data dana bagi hasil atau DBH yang dipermasalahkan Adil. Seperti diketahui, Adil mengkritisi semakin minimnya dana bagi hasil atau DBH migas yang diterima di daerah tersebut. Padahal produksi migas di daerah itu terus membaik. Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan Kemenku, Luki Alfirman, mengungkapkan bahwa realisasi belanja APBD Kabupaten Meranti hingga 15 Desember 2022 baru mencapai 63,76%. Padahal dana transfer ke daerah yang disalurkan telah mencapai 94,76%. Jadi kita bicara TKD-nya, kita juga mendorong Pemda di daerah bisa benar-benar melakukan belanja, pembangunan, melakukan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Tegas Luki di Kementerian Keuangan pada Senin 19 Desember 2022. Khusus untuk pembayaran DBH migas untuk Kabupaten Meranti, Luki mengatakan bahwa pemerintah bahkan telah membayarkan hingga 105% karena harga minyak mentah juga tengah naik. DBH total itu di anggaran Meranti 108 miliar yang sudah direalisasikan, itu 208 miliar rupiah. Ini kan realisasi 2022. Untuk yang 700 miliar itu, makanya yang kami tanya datanya itu, sambung Luki. Sebelumnya, staf khusus atau Stafsus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Justinus Prastowo mengatakan, pernyataan Bupati Meranti tidak pantas diarahkan kepada pegawai Kemenku yang telah bekerja menjalankan amanat undang-undang. Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Itu jelas ngawur dan menyesatkan, ujar Prastowo lewat akun Twitternya @prastowo. Dia menjelaskan bahwa Kemenku telah mengalokasikan dana ke daerah dan dana desa sebesar 872 miliar rupiah atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti, atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 miliar rupiah. Kepada Saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas, tegas Prastowo.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegur pemerintahan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus mengoptimalkan belanjanya untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerahnya, termasuk di Meranti. Belanja harus maksimal, jangan sampai uangnya ada tetapi belanjanya tidak jalan. Ya sama saja, ngapain uang besar-besar kalau tidak jalan belanjanya, tegasnya. Menurut Agus, anggaran di daerah tak melulu hanya bicara tentang dana transfer ke daerah atau TKD yang diberikan pemerintah, seperti dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana insentif daerah atau DID, dana desa maupun DBH, tetapi juga tentang realisasi belanja. Rendahnya belanja suatu daerah itu, kata dia, malah akan menyulitkan daerahnya berkembang dan menghambat penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat. Karenanya, Agus mendorong untuk daerah bisa memanfaatkan belanja atau APBD dengan optimal.